Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frankie dari Moderasi Beragama kelas Ta'alum 11 dengan dosen pembimbing Ibunda Zahria Simargolang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang cara menghadapi perbedaan kontra narasi dalam beragama. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan ini, yang bermakna bahwa suatu yang sudah terjadi dan manusia tidak mungkin dapat menghindarinya. Hal ini tertuang dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang mana artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dari firman Allah di atas kita bisa menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan memiliki keragaman. Salah satu contoh keragaman perbedaan suku dan bangsa. Bahkan di dalam ayat lain Allah kembali menerangkan perbedaan atau keragaman dalam bahasa dan warna kulit, yang mana Allah jelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang mana artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." Maka dua ayat di atas adalah dua petunjuk yang membuktikan bahwa perbedaan sudah menjadi sunnatullah sejak awal penciptaan langit dan bumi, termasuk juga perbedaan dalam hal berpendapat atau beropini, status sosial, perbedaan penentukan hukum, dan lain-lain. Lalu bagaimana manusia menghadapi tantangan perbedaan tersebut? Bagaimana Islam memberikan ujaran dalam hal ini? Karena tidak kita temukan manusia bertengkar hanya karena perbedaan. Di dalam Al-Quran, ujaran yang pertama dalam menyikapi perbedaan adalah manusia diperintahkan agar saling memahami dan saling mengenal satu sama lain. Contohnya perbedaan ialah perbedaan antara jenis kelamin. Ada laki-laki. Keragaman tidak diminta melainkan pemberi Tuhan yang mencipta. Bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan ribu bahkan bahasa dan aksara daerah serta kepercayaan lokal di Indonesia. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan bahasa Indonesia, sehingga sebab berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan, dan karenanya antar warga bisa saling memahami satu sama lain. Meski begitu, gesekan akibat keliru mengelola keragaman itu tak urung kandang terjadi. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dari kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, tidak sulit membuat hamba-hambanya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Tuhan memang Maha menghendaki agar umat manusia beragama, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bernegara-negara. Dengan bertujuan apa? Agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar dan saling mengenal satu sama lain. Dan dengan begitu, bukankah perbedaan itu indah? Kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini. Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikannya. Pengetahuan atas keragaman itu adalah memungkinkan seseorang pemeluk agama akan mengambil jalan tengah jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia terdapat kemungkinan dijalankan. Sikap ekstrim biasanya akan muncul manakala seorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran, tafsir lain yang bisa kita tempuh. Dalam konteks inilah keragaman sangat penting
untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang perspektif dalam beragama. Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka sebagaimana mestinya, demikian hanyalah dapat beragama. Konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.